Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman PAUD Pelangi Jimbaran, bertemu lagi di YouTube channel Pelangi Jimbaran. Nah, hari ini kita akan belajar agama Islam yang akan ditayangkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Go, 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 yes. Nah, tadi kita sudah tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk anak PAUD. Tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Bu Dois, beserta Bu Habib akan mendampingi kalian untuk mengenal agama Islam. Yuk kita mulai yuk. Monggo Bu Habib. Terima kasih Bu Dois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita bermain sambil belajar agama Islam, Bu Habib mau menyapa teman-teman dulu di rumah. Assalamualaikum Adim. Assalamualaikum Alma. Ini juga ada Arsyad, ada Atala, ada Vika juga, ada Musa. Selamat pagi Musa. Assalamualaikum Musa. Ada Erlita, ada Sian, ada Zara, ada Aldian, ada juga Ilham, Lea, dan Messi. Semoga keadaan kalian di rumah baik-baik saja seperti halnya Bu Dois dan Bu Habib di sini dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa. Wa syukurillah. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Di kesempatan hari ini Bu Habib akan bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman tahu siapa Nabi Adam itu? Teman-teman, kita kenali Nabi Adam yuk melalui video dan lagunya. Silahkan menyaksikan dan ikuti lagunya ya teman-teman. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, "Kun," atau yang berarti jadilah. Maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan juga tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu selanjutnya, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan tidak mau mematuhi perintah Allah disebut iblis atau setan.
Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang tersisa di dalam dirinya. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa karena permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat telah dikabulkan oleh Allah. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang pernah patuh dan taat kepada Allah. Maka perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah balasan bagi kebaikannya di masa lalu, sebelum diciptakannya manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang durhaka karena iri kepada manusia. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Sesudah langit, bumi beserta isinya, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat pun mengira selama ini mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk menjawab kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah memang maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak dan mulai bernafas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu
dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama diciptakan Allah, hidup di dalam syurga bersama pasangannya Siti Hawa. Iblis datang menggoda, membujuk Adam dan Siti Hawa. Tergoda segala tipu daya, maka dikeluarkan dari dalam syurga. Nabi Adam menyesal, memohon ampun kepada Allah. Allah mengabulkannya, menerima semua taubatnya. Kini hiduplah Adam dan Hawa di dunia yang fana, menurunkan umat manusia yang beraneka macam sifat-sifatnya. Berbeda warna kulitnya dan berbeda suku dan bangsanya. Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama diciptakan Allah, hidup di dalam syurga bersama pasangannya Siti Hawa. Iblis datang menggoda, membujuk Adam dan Siti Hawa. Tergoda segala tipu daya, maka dikeluarkan dari dalam syurga. Nabi Adam menyesal, memohon ampun kepada Allah. Allah mengabulkannya, menerima semua taubatnya. Kini hiduplah Adam dan Hawa di dunia yang fana, menurunkan umat manusia yang beraneka macam sifat-sifatnya. Berbeda warna kulitnya dan berbeda suku dan bangsanya.
teman-teman, begitulah tadi cerita Nabi Adam. Sekarang tiba saatnya kita untuk bermain. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita bermain, kita mengucapkan bismillah lebih dulu. Dan nanti kalau sudah selesai, baca alhamdulillah. Dan jangan lupa pula setelah bermain, cuci tangan dengan sabun dan tentunya pakai air yang mengalir. Boleh dengan hand sanitizer juga boleh, tisu basah juga boleh. Pokoknya tangan kalian dicuci hingga bersih sehingga kuman-kumannya itu hilang dan sehat. Karena apa Bu Luis? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, an-nadzafatu minal imani. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan untuk ayah bunda di rumah, Bu Habib minta dukungannya untuk membiasakan anak-anak itu bersikap rendah hati, tidak boleh sombong. Karena kalau sombong itu Allah tidak senang, manusia pun juga tidak senang, Bu Dois. Iya, jadi anak-anak itu jangan punya sifat sombong seperti dalam cerita tadi, seperti iblis, tidak boleh ya. Cukup sekian saja perjumpaan kita di hari ini. Jumat depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ku sampaikan atas segala pengalaman. Terima kasih ku sampaikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik ya video tadi. Semoga sudah disimak dengan baik ya. Jika kalian ingin menonton kembali, kalian dapat menyaksikan atau mencari di YouTube channel Pelangi Jimbaran. Nah, semangat ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.